Cek, cek. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, pada pertemuan yang lalu atau akhir dari pembahasan kita dalam kitab dunia, yaitu pembahasan tentang hadis dhaif, ya, dan telah kita sebutkan madhab para ulama tentang hukum mengamalkan hadis dhaif. Sudah merajaah belum? PR-nya sudah selesai dibuat. PR hari Rabu nanti ya. Nah, siapa yang mau menyebutkan mazhab para ulama tentang mengamalkan hadis dhaif? Siapa saya tanya? Mana dokter? Dokter. Had. Boleh amalkan, boleh enggak? Nah, terus gitu aja. Apa syarat hadis dhaif itu boleh diamalkan? Mazur ya, karena kajian kita hari Rabu sudah. Saya hari Rabu saja ya. Kita hari belum merojaah ya. Ya. Apa ada yang tahu? Kapten. Hadis dhaif boleh diamalkan apabila satu, ketika hadis tersebut lupa. Baik, labas. Kita lanjut pembahasan baru. An-na'urabi al-marfu'. Pembahasan yang keempat adalah marfu'. Apa itu marfu'? Al-Imam Baiquni rahimahullah menyebutkan al-marfu' ma udhifa. Apa itu marfu'? Baik. Pada subuh kali ini kita akan membahas tentang marfu. Marfu di dalam pembahasan ilmu hadis beda dengan marfu dalam pembahasan ilmu nahwu. Iya. Dalam ilmu nahwu ada pembahasan marfu. Ja'a Zaidun, Ja'a Zaidani, Ja'a Zaiduna, ya, Ja'a Zaidun, Ja'a Zaidani, Ja'a Zaiduna. Ja'a fi'lun madhi mabniun 'ala al-fathi la mahala lahu min al-i'rab. Zaidun fa'ilun marfu'un wa 'alamat rafihi adh-dhammah adh-dhahirah 'ala akhirih. Ini marfu'. Ja'a sama seperti di atas. Zaidani fa'ilun marfu'un wa la mutrafi al-alif niyabatun ani dhammah. Ya. Ja'a Zaidunu, Zaiduna. Zaidun fi'lun fa'ilun marfu'un wa la mutrafi al-waw niyabatun ani dhammah. Ini pembahasan marfu' dalam ilmu nahwu, dan ini bukan pembahasan kita. Ya, adapun dalam pembahasan ilmu hadis, ya, dalam pembahasan ilmu hadis, al-marfu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam marfu. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu namanya apa?
marfu. Iya. Misalnya qala al-Imam Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Abdullah bin Yusuf At-Tirmidzi, qala haddatsana Malik An-Nafi' an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam. Apa namanya? Marfu. Apa saja yang disandarkan kepada Rasulullah itu disebut marfu. Iya. Apakah hadisnya itu bersambung kepada Rasulullah ataukah hadisnya tersebut terputus? Selama akhir daripada hadis penyebutannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dalam kaidah ilmu hadis dia namanya apa? Marfu. Iya, kaidah ilmu hadis namanya marfu. Disebutkan di sini, antum catat, al-marfu huwa ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam khassatan min qawlihi aw fi'lihi aw takririhi aw himmatin aw isyaratihi aw kitabatihi sawa'un adhafahu ilaihi sahabiyun aw tabi'iyun aw man ba'dahuma aw min ba'dihima wa sawa'un kana muttasilan aw munqati'an. Ya, saya artikan, marfu adalah apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus dari ucapan beliau dan juga perbuatan beliau dan juga diamnya beliau dalam sebuah permasalahan, ataukah isyarat yang beliau tunjuki, ataukah kitab yang beliau tulis atau surat yang beliau tulis. Sama saja disandarkan oleh sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tabi'in yang menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau siapapun yang bersandarkan kepada Rasulullah. Apakah dia bersambung ataukah dia apa? Terputus. Jelas? Dengan contoh yattadihul maqal. Ya. Contoh hadithul marfu. Yang ucapan. Ya, hadits Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala Umar bin Khattab, Qala Umar bin Khattab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qala Umar bin Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu ya. Qala Umar bin Khattab, berkata Umar bin Khattab berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, innamal a'malu binniyat, bahwasanya amalan itu dibangun dengan niat. Ini hadis marfu atau tidak? Marfu. Kenapa disebut sebagai hadis marfu? Karena disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang menyandarkannya itu siapa? Sahabat. Jelas? Ini hadis marfu, bentuknya apa? Qaul, ucapan. Rasulullah tidak yang berucap di sini, Rasulullah. Ini disebut sebagai hadis marfu. Ya. Atau misalkan yang berkata di sini saya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hadis marfu atau tidak? Marfu. Jadi ketika dalam pembahasan hadis marfu, antum tidak perlu melihat sanadnya. Ya, fulan bin fulan sampai enggak kepada Rasulullah. Yang penting ujungnya siapa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu marfu sudah. Ya. Itu namanya apa? Marfu. Ya. Kemudian misalul marfu fi'li. Contoh hadis yang marfu tetapi digambarkan atau disebutkan tentang perbuatan Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam. Datang hadis dari Anas bin Malik. Qala Anas bin Malik, berkata Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahran ba'da ruku yad'u ala ahya'i minal arab thumma tarakahu. Ya, ditulis panjang ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut selama 1 bulan setelah beliau ruku, mendoakan kejelekan kepada orang-orang Arab.
yang telah membunuh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau meninggalkannya. Ini apa namanya? Hadis marfu yang isinya adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas di sini? Jadi bukan ucapan Rasul, tetapi para sahabat yang menceritakan kepada kita perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau hadis yang lainnya, ya, misalnya raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadha yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya ketika beliau salat. Iya. Atau misalkan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat, ya, di dalam bacaannya aku melihat beliau menggoyang-goyangkan jenggotnya. Ya, menunjukkan apa? Menunjukkan Rasulullah SAW ketika salat beliau melafadzkan apa yang beliau baca. Ini namanya hadis marfu yang bentuknya apa? Fi'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami? Baik. Kemudian yang ketiga, mithalul marfu at-takriri. Misal hadis marfu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetujui perbuatan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya datang hadis dari Anas, kunna nusalli rak'atain ba'da ghurubi syamsi. Wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yarana falam ya'muruna wa lam yanhana. Iya. Kata Anas bin Malik, dulu kami salat 2 rakaat setelah ghurubi syams, setelah tenggelamnya matahari. Iya. Wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kami dan beliau tidak memerintahkan kepada kami tentang salat tersebut dan juga beliau tidak melarang. Ya, ketika Rasulullah tidak tidak melarang dan tidak perintah, tetapi beliau biarkan. Ini menunjukkan bagian dari sunnah beliau atau tidak? Bagian dari sunnah beliau, disebut dengan sunnah takriri. Ya, atau disebutkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Pada waktu itu kami na'zil. Apa itu na'zil? Tembak luar. Enggak perlu saya syarah panjang-panjang, ya. Wal Qur'an yanzil. Dan pada waktu itu Al-Qur'an sedang turun. Maksudnya perbuatan kami ini tidak ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan apa? Bolehnya nembak luar. Enggak perlu saya jelaskan nembak luar. Suami istri yang berhubungan badan dia nembak luar. Ini namanya na'zil. Inilah takrir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan apa? Bolehnya. Jelas? Baik. Kemudian mithalul marfu hammi. Datang hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Walladzi nafsi biyadihi laqad hammamtu an amura bihatabin fayahtatabu thumma ukhalifu ila rijalin la yashhaduna as-salata fa uhriqu alaihim buyutahum." Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikhabarkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, demi jiwa yang demi walladzi nafsi biyadihi, demi zat ya, yang jiwaku berada di tangannya. Dan aku pada waktu itu berencana yang sangat kuat untuk memerintahkan orang-orang mengumpulkan kayu-kayu bakar, dan kemudian aku bakar rumah orang-orang yang mereka tidak menghadiri sholat berjamaah. Keinginan Nabi SAW. Nah, keinginan Rasul ini juga disebut sebagai apa? Sebagai sunnah. Sunnah apa namanya? Marfu al-hammi. Jelas di sini? Kemudian contoh mithalul marfu al-isyari. Datang hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Id'i Abu Bakrin abaka wa akhaki hatta aktubu kitaban fa inni akhafu ayatamanna mutamminun wa yaqulu qail wa ya'ba Allah wal mu'minun ila Abu Bakrin." Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Id'i Abu Bakrin wa abaki." Ya, panggil Abu Bakar, bapakmu, ya, dan juga saudaramu. Aku ingin menulis sebuah kitab. Ya, ini menulis
sebuah kitab. Itu ada isyarat dari Nabi SAW bahwasanya manusia yang paling terbaik setelah beliau siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jelas di sini? Ini pembahasan yang tidak rumit, gampang. Ya, antum pegang saja kaidah apa saja yang disandarkan kepada Rasulullah SAW namanya apa? Marfu. Dia bisa sahih, bisa dhaif, bisa maudhu. Jadi kita tidak membahas dalam hadis marfu sahih atau tidak sahih. Tetapi yang kita sedang bahas dalam hadis marfu adalah apa saja yang disandarkan kepada Rasulullah, selesai. Ya, apakah dia sahih ataukah tidak? Tidak sahih. Mafhum? Jelas? Jadi kalau ditanya hadis marfu, dia termasuk dari hadis yang sahih atau hadis yang dhaif? Hah? Nah, bisa masuk dalam hadis sahih kalau sanadnya sahih, bisa masuk dalam hadis dhaif ketika sanadnya apa? Dhaif. Bisa masuk dalam hadis maudhu kalau sanadnya ada dusta. Jadi dalam hadis marfu kita tidak membahas kesahihan hadis tersebut, tetapi yang kita bahas hadis ini disandarkan tidak kepada Rasulullah. Ketika disandarkan kepada Rasulullah maka itu marfu. Nah, ketika penyandaran kepada Rasulullah dalam keadaan dusta, maka kita akan ini hadis marfu yang dusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Nah. Baik, kemudian ayo liqarhimani wa rahimakumullah. Mithalul marfu al-kitabi. Contoh hadis yang marfu yang itu bentuknya tulisan. Ya. Di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan haitsu kataba li amir sirriyah kitaban wa qala la taqra'u hatta tablugh makan kadza wa kadza. Falamma balagha dhalika al-makan qarahu 'ala an-nas wa akhbarahum bi amri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah mengutus sebuah utusan dan kemudian beliau menyiapkan satu surat. Dan beliau berkata kepada pimpinan pasukan tersebut, jangan engkau membaca surat ini sampai ya engkau tiba pada titik tujuan. Ketika dia tiba dalam titik tujuan, tadi dia buka suratnya. Kemudian dia bacakan kepada manusia. Jelas? Nah, surat ini yang ditulis oleh Rasulullah atau Rasulullah memerintahkan untuk ditulis, ini namanya apa? Sunnah al-marfu al-kitabi. Bisa difahami sampai di sini? Hah? Bisa difahami ya? Baik. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Syekh di sini tanbih wa hunaka marfu'un tarki. Di sana ada hadis yang marfu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan. Meninggalkan apa? Katarki sallallahu alaihi wasallam as-sunan ar-rawatib fis safar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sunnah rawatib dalam keadaan safar. Selain dari sunnah fajar dan sunnah witir. Ya, baik. Kita keluar sedikit dari pembahasan. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah rawatib yang dikerjakan qabliyah atau ba'diyah shalah. Nah, khusus dalam pembahasan safar, apakah boleh bagi kita melakukan salat sunnah rawatib atau tidak? Disebutkan dalam kitab Sahih, pada waktu itu orang mendatangi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan kemudian mereka berkata, "Ya Ibnu Abbas, engkau seorang Ibnu Abbas. Kenapa kau tidak salat sunat?" Ini dalam keadaan apa? Safar. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, "Sini saya ajarkan dulu kamu." Iya, kalau seandainya ya di dalam keadaan dalam safar kita salat sunat, ya, salat sunat rawatib, ya mendingan kita salat zuhur yang diringkas 2 rakaat, kita lakukan saja 4 rakaat, enggak begitu salat sunat. Yang sholat wajib saja yang 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat lah, ente ngapain lagi datangin sholat sunat? Kalau ente mendatangi sholat sunat, mendingan ente sholat duhurnya berapa rakaat? 4 rakaat. Jadi Abdullah bin Abbas, beliau berpandangan tidak ada sholat sunat rawatib di dalam apa? Dalam safar. Ya, ini pendapatnya Abdullah bin Abbas. Namun sebagian para ulama yang lainnya, mereka berdalilkan dengan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat. Ya, bahkan dalam kendaraan beliau salat sunat. Ya,
Al-muhim, inilah perkara yang para ulama berselisih pendapat. Ya, dan para ulama berlapang dada dalam masalah ini. Antum jangan mencela. Ya, antum melihat ada seseorang ketika dalam keadaan safar dia tidak sholat sunnah, nggak perlu dicela. Karena memang telah ternukilkan Nabi SAW beliau meninggalkan apa? Sholat sunnah rawatib dalam beberapa safar beliau. Taib. Kemudian ada yang namanya yuwaliqor rahimani wa rahimakumullah, hadis marfu al-hukmi. Hadis marfu al-hukmi. Hadisnya tidak disandarkan kepada Nabi SAW. Ya, hadisnya diucapkan oleh para sahabat Rasulullah, tetapi para ulama menghukumi hadis tersebut sebagai hadis marfu. Contohnya begini. Datang hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, "Uhillat lana maitatan wa daman. Fa ammal maitatan fajaradu wal hut, wa amma daman fatihal wal kibat." Wal awal kabat. Ya, dihalalkan kepada kami dua mayit, dua bangkai dan dua darah. Kata siapa di sini? Kata Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar tidak menisbatkan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika disebut uhillat lana, dihalalkan kepada kami dua bangkai dan dua darah, kira-kira siapa yang menghalalkannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya apa? Hadis yang tidak disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi penamaan, tetapi dihukumi sebagai hadis marfu. Jelas? Uhillat lana, dihalalkan kepada kami. Siapa yang menghalalkan? Saya ulangi kembali, Rasulullah. Atau sesuatu yang di situ tidak ada perkara ijtihadnya tentang perkara gaib misalnya, yang para sahabat mengkhabarkan itu dari ucapan mereka. Ya, contohnya hadis datang dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud berkata, Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati hamba-hambanya dan mendapatkan hati Rasulullah sebaik-baik hati manusia. Dan kemudian dipilihlah menjadi seorang rasul. Kemudian Allah melihat yang Maha tahu hati-hati hamba-hambanya dan mendapatkan hati para sahabat sebaik-baik hati manusia dan dijadikan mereka sebagai siapa? Sahabat. Nah, Abdullah bin Mas'ud ketika beliau berbicara tentang perkara gaib, ini perkara gaib atau tidak? Dari mana Abdullah bin Mas'ud tahu Allah memilih hamba-hamba yang terbaik? Dari mana dia tahu? Hah? Ya, tentunya beliau mengetahui itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak disandarkan kepada Rasulullah, hadis ini adalah hadis marfu. Ya, atau kaidah yang disebut oleh para ulama, hadisun mauquf wa hukmuhu marfu. Hadisnya mauquf, itu apa itu mauquf? Mauquf apa yang disandarkan kepada sahabat Nabi. Tetapi hukumnya apa? Marfu. Karena sesuatu yang tidak ada majal ijtihad di situ. Sampai di sini paham? Hah? Baik, saya ulangi atau saya tanya sama antum. Nah, siapa saya tanya dokter? Hah? Pilih sendiri. Hah? Baroni. Baroni. Apakah disyaratkan sahih pada hadis marfu? Tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan sahih pada hadis marfu. Iya, selama hadis tersebut disandarkan kepada Rasulullah, maka itu disebut marfu. Bisa dia sahih, bisa dia dhaif. Ya, saya contohkan satu hadis marfu yang lainnya. Nah, datang hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ja'a rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu an-nas fanahahum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang badui ke masjid. Ya. Kemudian dia kencing di pojok masjid. Fanahahum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Melarang para sahabat yang melarang orang tadi kencing. Ya. Kemudian setelahnya Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk membersihkan kencing tadi. Ini hadis marfu atau tidak? Marfu atau tidak? Marfu. Kenapa disebut hadis marfu?
Karena hadis ini disandarkan kepada Rasulullah. Nah sekarang marfu'nya takriri, ataukah marfu'nya al-qaul, ataukah marfu'nya al-fi'il? Marfu' apa di sini? Hah? Di sini al-qaul dan al-fi'il. Dan juga apa sekaligus? Takriri. Takriri atau tidak? Ada seorang badui kencing di masjid. Ya, kemudian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dia untuk kencing. Kemudian Rasulullah larang, jangan, biarkan dia kencing di situ. Ya, jadi dalam satu hadis terkadang di situ ada fiilnya Rasulullah, terkadang ada qaulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada sedikit faedah, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ingin saya sampaikan kepada antum. Hadis yang saya baca tadi adalah hadis yang dijadikan sandaran oleh para ulama Islam tentang apa? Tentang ya, ketika didapatkan dua mudarat, ya, maka diambil yang paling ringan di antara dua mudarat tersebut. Ya, ini adalah kaidah yang ma'ruf disebut oleh para ulama dalam ilmu usul fikih. Apa dalilnya? Di antara dalilnya adalah hadis yang saya sebutkan tadi. Ya, irtikab baina dararain. Ya, ketika terjadi dua dararain, dua mafsadah, maka diambil yang paling akhaf dararain. Diambil yang paling ringan di antara dua mudarat tersebut. Iya. Nah, badui yang kencing tadi di masjid, dia berbuat perbuatan terlarang atau tidak? Terlarang. Iya. Nah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah kemungkaran tadi, ya, maka mafsadah yang terjadi itu kan semakin besar. Di antara mafsadah yang disebutkan oleh para ulama, ya, badui tadi kencing di pojok masjid yang tentunya auratnya itu tersembunyi. Tapi kalau seandainya dicegah, dihardik, "Woi, ngapain nanti kencing di situ?" Dia kan kaget. Nah, bisa saja dia akan menghadap kepada semua para jamaah yang tadinya kemaluannya tidak terlihat oleh seorang pun, akhirnya terlihat satu masjid. Mudhar tidak di sini? Mudhar. Iya. Yang kedua, disebutkan oleh para ulama, ketika dia kencing tadi, najisnya itu hanya di area pojok masjid. Tetapi kalau dicegah dan dilarang, bisa saja kencing itu akan lebih melebar. Paham di sini? Namun ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kaidah ini ada syarat-syarat dan dhawabit yang disebutkan oleh para ulama Islam. Ya, tidak sedikit-dikit akhaf dororen, ini nggak bisa. Ya, seperti yang saya contohkan pada pengajian pada malam yang lalu, ya, kalau setiap kaidah akhaf dororen dipakai tanpa ada kaidah dan dhawabit, tidak ada perkara yang haram di muka bumi ini. Ya, ini sekarang ada dua film. Mohon maaf ya, satu film blue, satu film semi porno. Mana yang lebih akhaf dororennya? Nah, terus boleh nonton film semi porno? Hah? Ya, ada musik gambus, ada musik rock. Ya, ambil yang paling ringannya. Mana yang kita dengar? Musik gambus. Jadi nggak ada yang haram di muka bumi ini, semua jadi halal. Makanya ada kaidah yang perlu difahami. Ya, ketika kita sebut dororen, dua doror, berarti di situ maksiat atau tidak? Maksiat. Ya, syarren berarti itu maksiat. Nah, ketika itu merupakan perbuatan maksiat, tidak boleh seseorang melakukan perbuatan maksiat, perbuatan yang terlarang, kecuali dalam keadaan darurat. Perhatikan. Ya, perkara yang haram jelas haram, harus dijauhi. Wa ma amartukum bihi fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kata Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW hendaknya engkau ambil, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah hendaknya engkau menjauhinya. Ini hukum asalnya. Hukum asal perkara yang terlarang itu dijauhi, nggak boleh didekat. Namun, ya, ketika seseorang boleh dia melakukan perbuatan yang terlarang ketika kapan? Ketika dalam keadaan darurat. Bukan dalam keadaan dia boleh memilih, tetapi di sini dalam kondisi terdesak. Ya, ditusuk
pakai pedang, pakai pisau di lehernya, harus nonton film kamu ini. Ya, antara film A dengan film B. Pilih yang paling ringan filmnya. Ya, ini baru boleh dipakai irtikab ya akhaf dararain ketika dalam keadaan apa? Darurat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kaidah ini dalam Al-Qur'anul Karim, "Famaniturra ghairu baghin wala 'adin fala itsma alaih." Ketika seseorang itu dalam keadaan darurat, selama dia tidak berlebih-lebihan, maka tidak ada dosa baginya. Jelas ya? 6. Baik. Sekarang kita diperhadapkan dua bangkai. Satu bangkai babi, yang satunya bangkai apa? Bangkai kambing atau bangkai rusa. Ya, yang satunya lagi kita ada bawa perbekalan di kantong kita, tempe. Paham? Kita masuk ke hutan, kebetulan ada kita bawa makanan. Tinggallah beberapa potong tempe di kantong baju kita. Ya, ini kita perut sudah lapar sekali. Nah, di hadapan kita ada bangkai babi, ada bangkai anjing, ada bangkai kambing. Kan dalam keadaan darurat boleh nggak kita makan bangkai? Boleh. Tapi masih ada tempe beberapa potong di sini. Tapi bau udah apa? Baunya sudah tidak enak. Tapi masih bisa dimakan. Mana yang kita pilih? Tempe. Nggak boleh kita pilih kambing, milih babi tadi. Karena masih apa? Masih ada pilihan. Mafhum di sini? Ada pilihan yang lain. Makanya disebutkan oleh para ulama, kapan seseorang itu boleh menggunakan kaidah ini? Syarat yang kedua, ya, ketika di sana tertutup ada jalan yang lainnya. Tertutup ada jalan, tidak ada jalan yang lainnya untuk menghilangkan kemudaran tersebut. Tetapi ketika ada jalan yang lain untuk menghilangkan mudarat tersebut, maka tidak boleh dia melakukan perkara yang haram. Ya, wajib dia memilih perkara yang halal tadi. Tapi di sini disebutkan antara dua pilihan, tidak ada pilihan yang ketiga. Bisa difahami? Dan juga ketiga selanjutnya, ya, antum dalam keadaan kehausan, haus yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian antum mendapatkan khamar. Boleh nggak antum minum khamar dalam keadaan darurat? Nggak ada minuman. Hah? Tapi perhatikan baik-baik. Khamar itu kata orang yang ahli khamar, ya, semakin diminum semakin haus. Nah, kalau dia semakin minum semakin haus, ada masalah nggak antum minum di sini? Nggak ada masalahnya. Jadi nggak boleh minum khamar. Makanya kaidah disebutkan oleh para ulama, ketika kita melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang tadi, kita bisa pastikan mendapatkan maslahat. Tapi kalau kita nggak bisa memastikan mendapatkan maslahat, nggak boleh kita melakukan hal yang terlarang. Mafhum di sini? Khamar, air. Kita nggak punya minuman kecuali khamar. Tetapi dengan kita minum khamar semakin membuat kita haus. Maka di sini nggak boleh minum khamar. Dengan dalih apa? Darurat saya ini. Gimana darurat? Soalnya ente itu dalam keadaan kehausan, semakin ente minum khamar semakin apa? Semakin haus. Sehingga nggak boleh. Bisa difahami? Jelas ya? Jadi saya ulangi kembali. Ketika seseorang melakukan perbuatan yang terlarang, ya, perbuatan yang doror, maka dia bisa memastikan ada maslahat yang besar yang itu kemungkinan besar akan dia dapatkan. Tapi kalau seandainya maslahatnya cuma angan-angan saja, ya, maka tidak boleh digunakan kaidah, ya, irtikab akhaf dararain. Bisa difahami? Karena kaidah ini suka laku dan suka dipakai di zaman-zaman mendekati hal-hal, mendekati di apa yang ada di depan kita sekarang ini. Ya, bahkan ada orang mengatakan, Anda yang paling tahu halal, Anda yang paling tahu haram. Seharusnya Anda yang nyoblos. Seharusnya kalau ente yang paling tahu perkara yang halal, tahu perkara yang haram, ente yang paling menjauhi perkara yang haram, bukan mendekati. Kan begitu. Bisa difahami ya ikhwah? Nah, kemudian Anda menyampaikan hal ini di khalayak ramai. Apa kesimpulannya muslimin? Mana maslahat yang mudarat yang dia inginkan? Mana yang mau dipilih sekarang? Hah? Siapa yang mau dipilih? Harus disampaikan. Kalau nggak disampaikan, ya sama saja. Ada yang menurut A ini mudarat, ada yang menurut B ini lebih besar mudaratnya. Sehingga tidak ada maslahat yang diinginkan di sini. Bisa difahami? Tidak ada maslahat yang diinginkan di situ. Apa maslahatnya sekarang? Ya, kecuali
ketika sekarang kita pertama harus kita timbang, mudaratnya jelas. Bukan hoax, bukan hanya berita-berita yang tersebar, jelas kemudaratannya. Sudah kita pastikan mudaratnya itu jelas, kemudian ketika kita melakukannya, kita bisa menjamin ada maslahat yang kita dapatkan di situ dan kemungkinan besar suara kita berpengaruh. Bisa difahami? Lah kalau seandainya suara yang nggak berpengaruh, mudaratnya juga nggak jelas, maslahatnya juga nggak jelas, gimana ente pakai kaidah irtikab baina akhaf dararain? Bisa difahami wal ikhwah? Jadi ya, hal ini kita tidak boleh main-main terhadap perkara yang haram. Ya, ada kaidah-kaidah yang ketat yang disebutkan oleh para ulama. Dan juga selanjutnya di antara kaidah yang disebutkan oleh para ulama, ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, perkara yang darurat ya, itu sifatnya itu sempit. Sifatnya apa? Sempit. Ketika kita dalam keadaan darurat tadi, kita mendapatkan babi ya. Tidak ada makanan kecuali hanya babi. Ya, boleh kita makan babi kan? Boleh. Nah, sekarang kita makan babi, kita bawa babi sekian banyak, kita bawa pergi kemana-mana. Jadi kapan-kapan lapar sedikit makan lagi, makan sedikit lapar lagi, lapar sedikit makan lagi, nggak boleh. Apa kata Allah? Famaniturra ghairu baghin wala 'adin fala itsma alaih. Ketika kamu dalam keadaan darurat dan kamu tidak boleh melampaui batas, kata Allah. Ya, ini sudah bukan lagi menghilangkan kemudaratan yang ada pada dirinya, sudah apa? Sudah mengambil kesempatan. Paham di sini? Nah, ketika dia berbicara tentang masalah A, akhirnya apa? Berujung kepada masalah B, sudah mulai berkampanye. Ya, akhirnya sudah mulai jelek-jelekan yang lainnya. Ini kan sudah di luar dari batas apa yang dibolehkan dari sisi horornya. Bisa difahami ya ikhwah? Jadi, jangan main-main dengan agama. Jangan main-main dengan agama. Agama ini sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung. Agama ini bukan hanya sekedar untuk menghibur audien yang sedang mendengar pengajian kita. Ya, atau asal-asalan. Agama ini sesuatu yang agung, agama ini sesuatu yang mulia. Hendaknya orang memuliakan agama ini. Gak boleh sembarangan. Apalagi menyerempet perkara-perkara yang haram. Ya, kenapa saya katakan? Karena dia sendiri mengatakan ketika terjadi dua mudarat, berarti haram atau tidak? Haram kan? Nah, ketika Anda sedang bermain-main dengan hal yang haram, Anda harus super hati-hati. Faham? Apalagi berbicara tentang permasalahan besar, permasalahan umat. Ya, ada kaidah-kaidah yang harus difahami, ada kaidah-kaidah yang harus dipelajari. Gak bisa sembarangan. Bisa difahami ya ikhwan? Nah, wallahu taala alam. Besok insyaallah selesai kitab Baiquniyah, ya, kita akan baca kitab Ushul Fiqih. Sepakat? Ya, atau Qaidul Fiqhiyah, supaya kita paham kapan kaidah yang bisa dipakai, apa syaratnya, bagaimana bentuknya, ya, sehingga tidak serampangan. Mafhum ya ikhwan? Wallahu taala alam. Bissawab. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan Kapten. Baik. Terkadang sebagian para kutab atau sebagian muallifat menulis kitab untuk meringkas. Ya, qala Ibnu Umar radhiyallahu taala marfu'an. Maksudnya sebenarnya di situ anin Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam qala. Jadi supaya jangan terlalu panjang, diringkas. Marfu'an. Maksudnya apa? Hadis ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham di sini? Untuk diringkas. Ya kan nulis repot. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan panjang itu. Jadi untuk diringkas disebut marfu'an. Nah, ada yang lain? Ya, marfu'an tetap dinisbatkan kepada Nabi. Jadi ketika disebut marfu', ma'udhifa ilan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi disebut marfu'. Ya, qala Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu marfu'an. Berkata Abdullah bin Umar marfu', maksudnya sampai kepada Nabi. Rafa ini artinya diangkat. Rafa secara bahasa apa? Diangkat artinya. Nah. Ada yang lain? Saya tutup pengajian kita di subuh kali ini. Saya baca ucapan Imam San'ani rahimahullah.
Qala San'ani rahimahullah fi Subul Salam. La hukmul marfu lianna qaul as-sahabi uhilla lana kada wa hurrima alaina kada misal qawlihi umirna wa nuhina fayatimmu bihi al-ihtijaj. Al-Imam San'ani rahimahullah dalam kitab Subul Salam mengomentari hadis Rasulullah uhillat lana maitatan wa daman fa amma maitatan fal jaradu wal hut. Kata Al-Imam San'ani lahu hukmul marfu. Dia itu memiliki hukum marfu. Kenapa? Dikarenakan ucapan sahabat uhilla lana kada, dihalalkan kepada kami ini atau diharamkan kepada kami demikian, itu sama seperti ucapan mereka umirna, kami diperintahkan dan kami dilarang. Sehingga sempurnalah hadis tersebut bisa dijadikan sebagai hujah dan sandaran di dalam kita beragama kalau seandainya hadis tersebut sanadnya sahih sampai kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jadi saya ulangi kembali, hadis marfu adalah hadis apa saja disandarkan kepada Rasulullah. Bisa dia sahih, bisa dia dhaif. Kapan hadis tersebut ya sampai kepada akhir dari yang menisbatkan kepada Nabi itu sahih, maka hadisnya marfu yang sahih. Paham ya? Baik. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita bahas tentang haditsul maqtu. Hadis al-maqtu. Ya, PR-nya udah antum buat belum? Bawa sekarang. Ya dikumpulin nanti saya periksa. Yang nilai yang terbagus saya kasih hadiah insyaallah. Ada berapa orang buat PR? Masyaallah. Jangan lagi masa kuliah ya. Masyaallah. Jazakallah khairan. Udah tulis namanya kan? Ketik juga ya. Cuma ini aja, lain nggak ada. Kurang lebih ada 10 orang. Yang lainnya nyusul. Hah? Oh ada yang safar. Tapi kertasnya sudah selesai kan, pasti kan? Ya, hari Rabu ya, dikumpulkan semua PR-nya. Masya Allah, jazakallah khair. Saya akhiri. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.